A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Entah sudah berapa banyak contoh ibrah, pelajaran, kejadian yang itu ndak usah nunggu tahun 100 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Abang kakak ngeliat ndak kejadian-kejadian depan mata yang misalnya contoh ya kejadian-kejadian baik gitu. Orang yang ditakdirkan Allah sembuh dari penyakit padahal kata dokter ini ndak mungkin sembuh. Pernah dengar? Ada ndak orang dekat-dekat abang kakak yang Allah takdirkan lunas hutangnya dengan cara-cara Allah? Ada? Pernah dengar ada orang yang Allah takdirkan selamat gitu? Ada yang dari penjara, ada yang justru Allah masukkan ke dalam penjara justru untuk menyelamatkan dia. Ingat cerita saya yang ada salah satu abang alumni pondok pesantren pemasyarakatan yang dia harusnya keluarnya sore, maksudnya keluar dari penjaranya sore gitu, tapi dia minta sama kepala sipirnya, boleh gak saya nambah 1 hari aja, saya pengen keluarnya besok subuh. Diizinkanlah oleh kepala sipir itu keluar di waktu subuh, supaya kata dia saya bisa sholat subuh di Munzalan. Jadi selama dia di dalam pesantren dia nonton SMK, nonton, dan dia cerita sama saya pas datang tuh, saya pun terharu juga, masya Allah kok bisa bang nonton di dalam. Dia bilang saya kenal sama orang sipir, jadi dapat izin gitulah, karena nonton kegiatan Islami jadi diperbolehkan. Jadi waktu dia di dalam, dia bilang dia justru belajar sholat, belajar muhasabah. Anaknya malah masuk pesantren, dan anaknya bilang, papa nih saya doakan memang supaya dapat hidayah, karena dulu papa tidak berubah-berubah, karena papa masuk ke dalam lah, akhirnya papa jadi orang yang lebih taat sama Allah. Jadi tadinya saya mau ngasih nasihat gitu, justru saya yang dapat nasihat dari cerita beliau itu. Dia bilang air mata itu mahal, ya kan? Dia bilang bisa bangun malam menyesali diri itu mahal. Sekarang saya kasih lagi contoh. Ada orang yang rumah tangganya mungkin sedang diuji sama Allah. Ada yang suaminya diambil orang, ya. Diambil apa? Diambil ubur-ubur, tak balik-balik. Mungkin dia tak ada kuota, jadi mana sih jalan balik nih gitu. Ada yang istrinya diambil orang, ya kan? Ada juga yang karena sesuatu dan lain hal Allah takdirkan berpisah untuk sama-sama muhasabah, menenangkan diri. Cerai itu memang boleh, tapi dibenci sama Allah. Iblis bilang kau cerai aja, kan ini boleh,
Kata iblis, memang boleh, tapi dibenci sama Allah. Rumah tangga, penyakit, hutang, keluarga, berputar di situ ya. Kalau saya tuh ngeriset permasalahan umat hari ini tuh, kalau enggak penyakit, hutang, masalah keluarga. Karena hari ini masuk juz ke 6 As-Sadis. Tadi pas dibaca sama abang kita, saya langsung terasa kayaknya ayat ini bagus kalau dibahas dengan sudut pandang yang lain. An-Nisa 174. Coba buka. Dengar enggak suara anak-anak di depan? Apa dibacanya? Keren loh. Anak kecil bisa melafazkan itu. Dapat An-Nisa 174. Nanti yang lain yang udah dapat tulis ya di kolom ya. Jangan sampai nanti nanya. Sudah jelaskan baru nanya. An-Nisa surat keempat ayat 174. 4174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Biasanya kalau kita dengarkan ayat-ayat tuh ya ayyuhalladzina amanu kan. Tapi ayat ini Abang Kakak nida atau panggilannya An-Nas, tapi cerita di belakangnya tentang tantangan atau challenge untuk orang-orang yang mau beriman. Ya ayyuhan nas, mau dia ateis, agnostik, ada yang mungkin tidak percaya sama Tuhan, ada yang mungkin tidak percaya sama agama. Kalau agnostik itu kan dia percaya ada Tuhan, tapi dia tidak percaya ada sama agama. Agama-agama yang ada bagi dia sama aja semuanya, karena mungkin dia belum kenal sama agama yang benar, atau informasi yang sampai ke dia informasi yang salah, atau informasi yang sampai ke dia informasi yang masih setengah. Pernah saya ceritakan ada satu kampung di pedalaman Kalimantan, yang kampung itu sholatnya cuma subuh sama maghrib, zuhur sama asar mereka tidak sholat. Karena ternyata ustadz yang dakwah di situ baru sempat ngajarkan subuh dan maghrib. Karena masyarakatnya berladang, tahu berladang ya, berkebun tapi pindah-pindah tuh loh. Jadi karena penduduknya berladang, jadi ustadznya ngasih rukhsah atau keringanan supaya penduduk ini nggak usah sholat dulu, gitulah kira-kira. Namanya kebertahapan. Belum selesai ngajarkan sholat tuh 5 waktu, ustadznya meninggal. Bertahun-tahun mereka tidak tahu kalau sholat itu ternyata 5 waktu. Datanglah ulama baru, ustadz baru ngasih tahu sholat itu 5. Mereka bilang, kenapa kok di sini cuma 2? Dikasih tahu baru paham. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun. Allah pakai kata-kata burhan. Burhan itu kalau dalam bahasa Arab salah satu artinya bukti yang amat sangat nyata. Kalau bahasa gitu tuh terang benderang gitu. Apa tuh terang benderang, ngerti kan? Apa? Jelas, terpampang nyata, gitu. Api itu panas atau dingin? Ngapa bisa dingin untuk Nabi Ibrahim? Itu namanya burhan. Waktu Nabi Ibrahim kena tuduh ngancurkan patung, Nabi Ibrahim ngomong apa? Pakai logika loh itu, retorika loh itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Bukan aku. Tanyalah yang besar. Kalau dia bisa ngomong, coba tanyalah yang besar. Kalau dia bisa ngomong. Pusing gak kepala Batman tuh? Bisa jawab gak kira-kira? Itu kan kalau bahasa orang Jawanya kelakep. Fabuhital ladina kafar. Tuhanku menerbitkan
matahari terbit kan? Dari mana matahari terbit? Dari timur ke barat. Coba kalau kau memang punya Tuhan yang kuat, terbitkanlah dari barat ke timur. Fabuhital ladzina kafar. Burhan itu apa kakak? Bukti yang sudah terpampang nyata. Saya cerita, saya punya masalah, punya utang, punya penyakit, punya masalah keluarga. Wasilah datang ke masjid, memperbaiki diri, bertaubat, ya kan, istighfar, muhasabah. Allah takdirkan saya punya kehidupan berubah. Saya udah sering cerita begini, orang masih bilang itu sih Ustaz, saya cemana. Nah makanya pagi ini saya pakai istilah burhan. Istilah yang Allah pakai di Quran tuh burhan, bukti kebenaran dengan segala turunannya. Dan sekarang abang kakak, kebenaran Rasulullah tuh masih terbukti tidak sampai sekarang? Masih banyak kan riset-riset yang terbaru yang baru membuktikan ternyata apa yang Allah firmankan di Quran benar. Dulu tuh loh, hal kecil ya, bumi yang mengitari matahari atau matahari yang mengitari bumi? Hah? Bumi yang mengitari. Kan risetnya baru ketemu berapa ratus tahun. Quran sudah nyatakan sekian lama. Jadi ada burhan, ada bukti yang amat sangat nyata, mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kami turunkan cahaya yang terang benderang, pokok petunjuk, SOP, pola, jalan, kunci jawaban, apalagi tongkat. Kalau dalam perjalanan malam yang kita perlukan lampu atau senter, tergantung senter Pontianak, sentar kalau di Sambas. Senter beda lagi, bahasa Inggris senter tuh. Tolong kasih tahu ya, yang nanya-nanya tuh ayat berapa. Saya pelan-pelan nih. Pelan-pelan saya. Ya ayuhan nas. Ingat cerita tadi Ibrahim, kita balik dulu, belum selesai cerita Ibrahim. Apa kata pembesar raja kafir tersebut kepada Ibrahim? Hai Ibrahim, kami dengar katanya kau yang menghancurkan berhala-berhala kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Bukan saya. Tanyalah yang besar. Inkanu yantikun. Itu kan kalimat cerdas luar biasa tuh. Makanya kan kemarin saya bilang kata ayahnya, Quran itu kunci mati itu. Tak bisa bergerak, ketok langsung palanya tuh. Kau tanyalah sama yang besar. Kalau dia bisa ngomong, pertanyaannya yang besar bisa ngomong dah. Hah? Dijawab kan dalam perdebatan itu. Mana dia bisa ngomong? Kau kan udah tahu dia bisa. Nah, kita udah tahu benda itu tak bisa ngomong. Ngapalah masih kita sembah? Udah bakar Ibrahim. Bakar. Orang kalau kalah biasanya marah. Coba bilang, orang kalau kalah biasanya. Pernah nonton bola antar kampung? Pernah? Pialanya berapa miliar? Ayo, pialanya berapa juta? Berapa? 6 juta. Ya Allah, pialanya cuma 6 juta, patah kaki. Di lapangan bolanya ada beling. Kan jatuh, beset. Apa berdarah-darah, kena beling di bawah. Ya Allah, macam berkubang di sawah. Nengok. Tanding antar kampung tuh. Satu pakai dukun, satu pakai dukun. Duit cuma 6 juta, bayar dukun 10 juta. Yang satu megang klub ini, yang satu megang klub ini, berkelahi. Bawa pisau-pisau kecil. Nggak worth it gitu. Orang kalau kalah sukanya. Udah kalah skor di 2-0, gimana cara ngejar ketertinggalannya? Nyetak gol kan, nyetak kaki kawan. Gimana Ustaz Nizar yang udah biasa jadi pengawas FIFA? Saya begitu nengok lomba bola antar kampung, saya bilang kaki lah patah nih tetap.
Betul tak? Hah? Yang saya sampaikan ini betul tak? Orang kalau kalah biasa marah. Orang kalau kalah biasanya ngegas. Iya kan? Apa kata raja ini? Oh, tak bisa. Kau menghina Tuhan kami, bakar. Bakar itu adalah bentuk kekalahan mereka. Kalau di logika kita pada umumnya, api itu panas atau dingin, kita sepakat itu panas. Tapi untuk Nabiullah Ibrahim dia dingin. Nah, apa yang mau saya sampaikan pagi hari ini? Abang kakak ingat-ingat ya kalimat ini ya. Api yang dingin itu ada yang menentukan. Laut yang menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalimat pentingnya adalah Allah yang menenggelamkan Fir'aun dengan Allah yang menyelamatkan Musa. Allah yang membuat api jadi dingin adalah Allah yang sama yang kita sembah tadi subuh, sholat tadi. Ilmu apa yang kita butuhkan hari ini? Dah, pagi ini tidak banyak saya, sampai jam 6 ya. Nih, hari ini abang kakak paksa diri untuk belajar ini mahal. Allah bilang ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Udah terang benderang, udah banyak aku kasih contoh. Pernah dengar orang tak berduit bisa pergi umroh? Ada tak depan mata? Yang dapat anaknya malah mamanya dapat juga. Depan mata kita dah tuh. Depan mata kita semua dah. Ingat tak? Ilmu yakin ini abang kakak. Ini ilmu yang mahal sekali. Belajar yakin sama Allah. Yang belum dapat jodoh yakin didatangkan jodoh terbaik. Fokus pada memperbaiki diri, bukan merendahkan diri di sosial media. Tidak gitu caranya, ukhti. Kemarin saya nengok ada tulisan bagus di, biasalah, pesan truk. Apa namanya? Pesan truk. Karena pesantren ada pesan truk, TRUCK. Pesan truk bilang begini, hai para wanita, jagalah dirimu baik-baik, karena laki-laki punya insting, kata dia. Kurang lebih gitulah, saya tidak hafal kata-katanya. Mana perempuan yang bisa jadi ibu, mana perempuan yang bisa jadi pemuas nafsu. Apa kata pesan truk itu? Hai para wanita, jagalah dirimu baik-baik, karena laki-laki punya insting. Mana yang bisa jadi ibu, mana yang bisa jadi pemuas nafsu. Kalau kakak-kakak yang baik yang ada di sini memang Allah takdirkan dari lubuk hati yang terdalamnya berazam dan berniat, saya mau jadi ibu buat anak-anak saya. Saya pengen jadi madrasatul ula buat anak-anak saya. Saya pengen menjadi perempuan yang ditakdirkan Allah menjadi wasilah lahirnya generasi-generasi Quran. Kalau itu yang menjadi cita-citamu, jagalah dirimu baik-baik, karena spek yang seperti itu makin lama makin sedikit. Tapi kalau memang tujuannya untuk jadi pemuas nafsu, ya sudah, kau salto-salto lah, jungkir balik, joget apa, kop-sekop. Tahu kita, yang ketawa tuh tahu dia, cuma pura-pura polos ya. Saya mancing-mancing ya. Kakak-kakak yang punya anak, kasih tahu sama mereka, nak, menjadi ibu itu pekerjaan mulia. Walaupun tentu tantangannya hari ini ndak mudah. Emak-emak sekarang sambil katanya mau menghibur diri, scroll Instagram,
scroll TikTok, ternyata bukan tambah terhibur, malah tambah gila. Nengok orang kurus 2 minggu, dia udah 2 bulan tak kurus-kurus. Nengok orang masak 1 menit langsung jadi, dia baru nak nyiapkan bahan baku udah hangus. Ya kan? Nengok orang jualan laris, paketnya banyak. Hai guys, ini orderan aku hari ini guys. Nggak sengaja loh 1000 orderan, dia jual sebiji ya tak laku-laku. Nengok di TikTok orang laku ribuan. Apa ndak stres itu? Ya kan? Scroll, buka. Tadinya mau puasa, begitu nengok, alah ada restoran baru buka nih, pergi ke sana. Karena ramai, viral. Nggak lagi bilang ini halal nggak ya? Kemarin saya dapat foto. Nih. Sedihnya ya Allah. Tolong ini itu ya, disampaikan berulang-ulang ya. Yang suka makan ayam. Waduh, la haula wala quwata illa billah. Ini baru kejadiannya Bang Kakak. Apa tuh? Ayam. Di mana disembelihnya? Jadi berhentilah pakai mazhab ABB tuh, asal bukan babi. Tolong nanti pas part ini dipotong, ambilkan videonya tuh, tengok tuh. Leher ayam ini enggak disembelih putus sama Kakak tuh, tengok. Mana gitu nyembelih, bukan itu cara nyembelih ayam. Bas, betul lah Bas? Salah enggak? Salah kan Bas? Nih yang nyembelih yang certified. Ini makan apa nih? Makan ayam atau makan bangkai? Makan bangkai. Tolong ya KMI, Kuliner Muslim, posting, Pusat Dakwah posting, kolaps ke saya, bikinkan captionnya. Maksud saya nih abang-abang yang pergi ke luar negeri juga, kakak-kakak yang pergi ke luar negeri, janganlah makan sembarangan. Mentang-mentang ayam, tanya, jangan asal. Panjang masih masalah umat. Ini baru halal haram secara zat, secara syariat, secara sifat. Terus kalau belum lagi yang pakai penglaris di rumah makannya. Jadi cuma ditusuk sini ya. Kita bilang, saya udah berdoa Ustaz, saya udah tobat Ustaz, udah ikut kajian ini itu banyak dah Ustaz. Saya udah berdasi, birwalin, Al-Quran, sholat, infak, udah saya kerjakan semua Ustaz, tapi hidup saya belum berubah. Kau salah makan atau salah gaul, udah itu aja. Jadi saya mau sampaikan nih, pembatal ilmu yakinnya Bang Kakak. Kenapa kita nih udah dengar kajian yakin, pasca kajian hilang lagi? Antum boleh setuju, boleh enggak ya. Enaknya di SMK nih kan gitu, bisa setuju, bisa enggak. Very good, very fine. Enggak mau ikut? Penyebabnya 2. Dah. Domba kalau bersahabat sama harimau, lama-lama dia bisa punya gaya kayak harimau. Tapi harimau kalau dipimpin sama biri-biri, dipimpin sama domba, itu harimau lama-lama jadi biri-biri juga. Manusia yang sudah rajin taubat, rajin beramal soleh, turun ke lapangan, begitu makannya sembarangan, doa tertolak. Maka yang mazhabnya ABB, asal bukan babi. Hari ini Abang Kakak lihatlah ayam tuh beribu-ribu, tanya ini halal enggak? PR besar nih Abang Kakak.
Di sisi lain sekarang ayam-ayam geprek, ayam-ayam itu makin banyak kan? Yang jual bukan cuma muslim hari ini, karyawannya muslim, owner baru kita marah-marah. Inilah nih orang lain apa namanya jualan, kita suruh dagang tak mau, suruh jualan banyak komplain, ya kan? Jadi abang kakak, kalau masuk makanan yang haram ke dalam tubuh kita, itu yang bikin kita tuh jadi malas beribadah, tidak yakin sama Allah, cepat ngeluh, cepat prasangka buruk. Itu sebabnya tuh. Atau berkawan sama hantu belau. Suami kau tuh gugat cerai ya, tak ada guna gak? Kau masih cantik pak, bisa bah dapat suami yang lebih baik daripada dia. Tukang ngasut. Kira benar lah nasihatnya. Rupa kawan ini, tahu nggak ceritanya? Kawan ini sedang ngincar suaminya. Tak lama setelah cerai, kawin dia sama berdua. Betua raya. Haula wala quwata illa billah. PR besar abang kakak. Hati-hati ya. Hati-hati tentang makanan. Udah tak berapa kali dah saya. Antum tahu hadis yang orang sedang safar, ya kan? Bahkan diceritakan tuh katanya sedang puasa dia, mengangkat tangan. Orang lagi safar tuh kan doanya mustajab. Orang lagi puasa doanya mustajab. Ngangkat tangannya sampai gini. Bukan lagi gini abang. Kalau gini biasa ya. Apa yang kayak gini lah. Ini apa? Berdoa ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Apa kata Allah lewat Rasulnya? Bagaimana mau dikabulkan doanya? Makanannya haram, minumannya haram. Masih ada enggak slide saya itu ya? Slide lama sekali itu. Itu zaman-zaman 200 tahun yang lalu lah tuh. Mana? Nih. Ini awal-awal dulu saya. Nih. Nabi SAW bersabda menceritakan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh. Rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa. Berarti kan syarat untuk diijabah doa itu lengkap. Safar, puasa. Saya tanya sama Ustaz Farrozi, beliau mengatakan dalam hadis ini orang ini berpuasa. Ya. Kemudian dalam safar, terus dia mengangkat tangan. Ada kan hadisnya kan, kalau Allah tuh malu kalau tidak mengabulkan doa seseorang yang dia kalau berdoa tuh mengangkat tangannya bersungguh-sungguh. Wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia diberi dari makan yang haram, diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Abang kakak, senjata kita hari ini apa? Pedang? Pisau? Samurai? Apa senjata kita hari ini untuk jaga anak cucu kita? Cuma satu abang kakak, cuma doa. Maka mak-mak jangan cuma sekedar cari ayam murah. Tanya, Syarial betul-betul cek ayam. Bawa-bawa tamu kan kami udah ini betul-betul cek, pastikan tahu siapa yang nyembelih. Cari tahu betul-betul. Kalau mau ragu-ragu kan datang tengok sendiri gitu. Udah bang kakak, saya udah riset, salah makan, salah gaul, udah titik itulah dia. Coba cek, apa salahnya orang-orang? Salah apa tuh? Jahat. Saya tengok lebih pada Pluto. Tahu Pluto? Polos, lugu, tulul. Janganlah. Itu ini udah hidup di akhir zaman sama kakak, dan di akhir bulan. Belajarlah jadi muslim yang cerdas. Ya. Fitnah itu ada.
Makanya Rasulullah pernah mempersamai nih. Saya suka bahas ini nih. Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang tahu Sa'ad bin Abi Waqqas? Tahu ya, tahu. Kenal sih tidak mungkin lah. Tapi kenalan di mana? Tahu Sa'ad bin Abi Waqqas? Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Salah satu sahabat yang spesialis di bidang memanah. Tapi saya mau bahasnya dari sudut yang tambahannya. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada di sini yang sudah dijamin masuk surga berapa orang? Hah? Ada tak? Oke. Sa'ad bin Abi Waqqas, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar doa saya terkabul." Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan terkabulkan." Itu kenapa saya kemarin instruksikan ke Abbas, ke semua khotib-khotib, apapun tema khutbahnya, di 2 pesan terakhir harus ada. 1, ke masjidlah wahai orang beriman, ke masjidlah mumpung masih sehat, ke masjidlah mumpung masih dikasih kesempatan. Jangan sampai nanti datang ke masjid dalam kondisi kau sudah jadi jenazah. Jangan cuma Jumatan aja. Masjid ini buka 24 jam, ada kopi, ada teh gitu juga. Abang kakak ayah bunda, ke masjidlah, ayo ke masjid. Yang mau cari ketenangan, mau cari kebahagiaan yang asli, mau cari keberkahan, datanglah ke masjid. Bersabarlah dengan prosesnya, berjamaahlah. Kita bikin dosa sudah banyak. Masa baru tobat sekali 2 kali sebulan 2 bulan lalu nak minta lunas hutang yang kau sudah bikin maksiat berpuluh-puluh tahun. Ayo ke masjid. Itu pesan pertama. Pesan kedua yang wajib disampaikan di setiap khutbah Jumat adalah pastikan bawa balik duit halal. Perbaiki makananmu, maka doamu dikabulkan. Perbaiki makananmu, maka keluargamu diperbaiki Allah. 2 pesannya, ayo ke masjid, perbaiki sumber rezeki. Nih dia. Kalau rezekinya halal, doamu diijabah. Karena kita tidak punya senjata lain kecuali apa lagi? Mau pintar, kecerdasan, IQ apa? Tidak ada. Betulkan makanan. Itu kenapa saya strict betul, sering tanya, cerewet bahkan kadang. Ini siapa yang bikin, dari mana? Mau makan tuh betul-betul nafsu, pengen sama kakak makan sembarangan tuh, pengen sekali nafsu tuh. Coba-coba kuliner baru, orang dengan santainya makan ayam, makan daging. Tahu kan enggak ya? Enggak sekedar sapi dan sapi bukan babi, halal kok. Cara nyembelihnya apa di luar negeri ya Allah. Masya Allah. Pesan benar saya, tolonglah, mudah-mudahan mau dengar ya. Orang-orang kadang-kadang dikasih tahu yang benar tuh malah marah ya. Pernah enggak antum ketemu sama orang dikasih tahu yang benar malah marah? Orang bodoh kan memang gitu. Marah dia. Tapi kalau orang cerdas muhasabah. Saya nyampaikan ini udah dari 2014 Abang Kakak. Ini slide lama sekali. Udah saya betulkan dah nih model-model baru. Saya waktu menunjukkan budak-budak PowerPoint udah ketawa. Kami udah tidak pakai itu ayaman, kami udah pakai Canva. Walah, beda zaman saya bilang. Kenapa roti bahagia itu telurnya dicuci? Itu kita menjawab orang-orang hari ini, ya kan? Banyak yang. Jadi Allah lewat Rasulullah memerintahkan apa? Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Bukan disuruh tahajud, bukan disuruh apa. Betul kan makan. Nah, nyambung enggak tadi dengan kalimat saya bilang yang membatalkan ilmu yakin itu apa? Nomor 1. Yang kedua, hati-hati ya sayang ya. Jangan berkawan sama hantu belau ya nak ya.
cari kawan yang benar nah. Bukan baik, cari kawan-kawan yang benar. Mau ke masjid, ngajak sholat, yang diomongkan tuh omongkan tentang hidup sesudah hidup. Betulkan ini, salah makan sama salah gaul. Dah, itu dulu harinya Bang Kakak. Saya izin pamit ya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Tolong dilihat-lihat, diingat-ingat ilmu yang saya sampaikan pagi hari ini. Yang perlu dilatih sampai mati adalah ilmu yakin. Ya, ilmu yakin. Apa tuh ilmu yakin? Yakin Allah Maha mengabulkan. Tapi kita juga harus realistis dong. Yakin-yakin tidak diikat ontenya, ya kan? Ontenya dilepas ya. Kata Rasulullah apa? Ikat dulu ontenya, baru yakin. Dah. Jadi abang kakak, mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai di level hakul yakin. Ya, yakin sepenuhnya bahwasanya Allah Maha mengabulkan dan Maha merubah kehidupan. Yang baik pasti dari Allah, yang buruk datang dari saya pribadi. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga besar, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Saya juga minta doa untuk anak-anak saya, untuk ibu saya, mama saya, kami sekeluarga besar Masjid Kapal Munzalan, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hati-hati makan abang kakak, hati-hati juga dalam bergaul. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.